Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rayh Maulana dengan NPM 225506100 dan teman saya. Muhammad Danus Setiwardana, NPM 2215 061 085. Kami dari kelas PSTIA dan di video kali ini kami akan membahas penambahan fitur yang telah kami lakukan untuk UAS. Nah, jadi pada versi sebelumnya tampilan ini tidak memiliki detail buku. Jadi kami menambahkan fitur untuk melihat detail dari buku. Jadi si user itu dia tidak langsung meminjam buku, melainkan dia lihat dulu detail bukunya seperti apa. Mungkin bisa dipencet buttonnya. Oke, nah contohnya ini ada buku Kuala Kumal. Di situ terlihat ada penulisnya Raditya Dika, tahun terbitnya tahun 2017, dan ketersediaannya itu tersedia. Nah, di sini semisal usernya itu ingin meminjam, dia tinggal pencet pinjam. Dan ketika buku telah dipinjam, tinggal kembali, kembali, kembali dulu, dan di situ terlihat kayak yang kemarin. Itu ada judulnya beserta detail dia minjam dan kapan harus dikembalikan. Dan ketika user itu sudah selesai membaca buku ini, dia tinggal kembalikan saja dengan mengklik aksi kembalikan. Dan setelah itu sudah untuk itu. Kemudian dari riwayat peminjaman juga akan terlihat buku yang sudah pernah dipinjam oleh si user. Dan dia tidak terlihat di situ keterangannya tidak terlambat karena dia sudah mengembalikan sebelum waktu tenggat yang diberikan. Nah, izin Mungkin menjelaskan, izin menambahkan. Jadi kalau untuk tenggatnya itu secara default seharusnya 7 hari, sama seperti kemarin video sebelumnya. Jadi kita buat 10 menit aja biar kita bisa lihat terlambat atau tidaknya. Karena kalau 7 hari kan terlalu lama buat videonya. Oleh karena itu kita buat di sini secara 10 menit untuk demo. Nah, selain kita bisa mengembalikan buku lewat aksi, kita juga bisa mengembalikan buku lewat detail buku. Misalnya kita pinjam lagi. Nah, di sini kan ada aksi buat kembalikan. Kalau kita misalnya mau mengembalikan lewat detail buku yang sedang kita pinjam, itu bisa kita klik aja button kembalikan. Nah, ini sudah berhasil dipinjam, sudah berhasil dikembalikan, dan untuk daftar buku yang sedang dipinjam itu menjadi hilang. Nah, selain detail buku yang sudah dijelaskan oleh Raihan, di sini juga kami menambahkan sedikit di riwayat riwayat pada admin. Jadi di riwayat peminjaman pada admin ini kami menambahkan sortir. Kita menambahkan sortir secara ascending maupun secara descending, itu tergantung kepada kolom mana yang kita sortir. Misalnya di sini kan ada namanya itu ada Danu sama Seta. Nah, ketika kita ingin sortir namanya, ini kita bisa klik aja di bagian nama, di kolom nama. Nah, ini bisa kita klik lagi. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat keterangan siapa aja yang pernah terlambat, kita bisa klik di kolom keterangan. Nah, ini bisa langsung muncul siapa aja yang terlambat. Misalnya ini nomor satu Danu ini terlambat. Nah, kita juga bisa sortir di bagian bukunya. Misalnya buku 5 senti itu berapa kali dipinjam. Ini kan ada 6 kali ya, 6 kali dipinjam. Kita bisa lihat juga buku-buku yang lain berapa kali dipinjam. Misalnya kita mau lihat sortir tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali, gitu itu bisa disortir juga. Nah, untuk mungkin kodenya ya Rehan ya, mungkin ya, kodenya. Untuk kodenya sendiri di detail buku itu nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, karena sebagian dari detail buku ini untuk pengambilan dari query database PHP-nya itu sebagian dari itu berasal dari minjam PHP. Karena di minjam PHP itu buat apa namanya buat peminjam itu dipindahkan dan dialihkan ke detail buku.php. Misalnya kayak pinjam nih, kayak query pinjam itu sebelumnya berasal dari eh, file dari minjam.php. Nah, jadi di sini untuk peminjaman itu
logikanya tanggal pinjam itu kita convert dulu tanggalnya, yaitu menjadi tahun, bulan, dan hari. Terus juga his itu artinya hour, terus I itu artinya menit ya. Terus S itu second. Jadi di sini ada format dari tanggal pinjamnya itu sendiri. Lalu di sini ada SQL pinjam. Nah, SQL pinjam ini menampung sebuah query insert into peminjaman. Nah, yang di kolom yang diambil, maksudnya kolom yang dipilih itu ada NPM, buku ID sama tanggal peminjam, tanggal pinjam. Nah, value-nya apa? Jadi value yang bakal diisi ke kolom NPM buku ID sama tanggal pinjam itu adalah eh, value dari NPM buku ID dan tanggal pinjam itu sendiri. Nah, setelah itu bakal diupdate ke riwayat, riwayat dari masing-masing akun. Baik itu akun dari mahasiswanya yang sedang minjam ataupun dari akun admin itu sendiri. Sama seperti mengembalikan, di sini ada eh, kode buat mengembalikan juga. Mungkin Rehan ada yang ingin ditambahkan? Eh, itu tadi untuk apa namanya mengembalikan di Nah, mengembalikan ini udah ya. ini sudah. Jadi di sini di logic yang if ini sampai sini itu merupakan logic buat menampilkan detail bukunya. Nah, untuk judulnya ini diambil kan dari database kan, dari database penulisnya, tahun terbit, ketersediaannya sama gambar ini diambil dari database. Nah, ini Jadi dari Eko sisi dari sisi ya silakan Rehan. hasilnya akan ditampilkan seperti yang telah didemokan tadi. Karena di sini sudah dipanggil melalui judul, kemudian ada penulisnya, ada tahun terbit, ada ketersediaannya, itu dipanggil dari database-nya berdasarkan kode yang tadi. Dan ketika buku itu tersedia seperti yang kemarin, buttonnya itu bisa diklik, tapi misal bukunya tidak tersedia, itu bisa dilihat logiknya dia eh, tidak bisa dipinjam bukunya. Mungkin itu saja tambahannya. Mungkin segitu saja mungkin untuk demo dan tambahan fitur dari perpustakaan. Dan saya ingin menambahkan juga bahwa ketika user satu sedang meminjam buku, suatu buku, maka user yang lain itu tidak bisa meminjam buku yang sama. Contohnya di sini kan saya membukanya melalui akun Danu. Nah, terus saya juga buka di Edge ya. Saya buka di browser yang lain dengan beda akun. Saya belum. Nah, ini sekarang nama akunnya adalah Seta. Ketika Seta ini sedang meminjam buku perahu kertas, contohnya kita minjam buku perahu kertas. Nah, ini kan tidak tersedia kan. Nah, untuk di akun yang Danu tadi, ketika dia meminjam perahu kertas juga gitu kan. Di sini kan masih tersedia nih. Tapi ketika kita klik lihat buku, buku yang mau dipinjam itu tidak tersedia karena buku perahu kertas ini sudah dipinjam duluan oleh Seta tadi. Nah, sudah dipinjam oleh Seta tadi. Jadi kalau semisal Danu itu meminjam buku, maka Seta ini harus mengembalikan bukunya dulu. Jadi satu buku itu dipinjam oleh satu akun. Di refresh, nah ini baru bisa muncul bahwa
Danu ya ini ya. Danu bisa meminjam buku perahu kertas. Mungkin sekian untuk penambahan fitur kali ini. Saya kembalikan lagi ke Raihan. Baik, terima kasih dan mungkin sekian video dari kami. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.